Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi yang berkaitan dengan kondisi spiritual seorang hamba Allah di akhir zaman ini. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan tempo hari kirim WA kepada saya menanyakan tentang takwil mimpi yang dialaminya. Fulan bermimpi bertemu dengan dua teman baiknya yang dulu pernah satu sekolah di SMK. Teman yang pertama inisialnya si A. Si A tiba-tiba minta video bareng Fulan untuk digunakan membuat konten di YouTube si A. Dan teman yang lain inisialnya si H. Di mimpi itu Fulan meminjam uang kepada si H sebesar Rp400.000. Kemudian teman si Fulan yang inisialnya si H itu memberikannya. Tetapi perasaan Fulan di dalam mimpi itu, dia itu masih mempunyai hutang sebesar 400.000 yang belum dibayar kepada si H, yang jika ditotal akhirnya menjadi Rp800.000. Itu total hutang yang dimiliki si Fulan yang harus dibayarkan kepada temannya si H. Karena si H itu sangat baik orangnya kepada Fulan, maka Fulan merasa sangat bersalah kepada si H. Dan kemudian Fulan terbangun dari tidurnya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Itu maknanya adalah mimpi adalah salah satu hal yang juga diatur di dalam peraturan agama Islam. Diatur bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam. Disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah. Mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Mimpi diatur di dalam syariat Islam juga di dalam hal tentang siapa yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah untuk mentakwilkan mimpi. Seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu diberikan sebagian pengajaran ilmu takwil mimpi. Tidak hanya beliau, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat beliau, itu juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Makna dari 2 hadis tersebut adalah bahwa umat Islam yang levelnya muslim tapi soleh dan umat Islam yang levelnya mukmin itu bisa mendapat peluang rahmat dari Allah berupa mimpi bagian kenabian. Yang disebut bagian kenabian adalah salah satu sifat para nabi, yaitu mendapatkan petunjuk melalui mimpi, seperti halnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dijelaskan bahwa
Wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur. Beliau tidak melihat dalam mimpi kecuali datang seperti fajar subuh. Untuk mengetahui dalil lain yang berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai takwil mimpi atau makna mimpi yang tadi saya ceritakan, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi spiritual temannya si Fulan, yaitu si A, si H, dan juga tentang kondisi spiritual si Fulan itu sendiri. Kondisi spiritual si Fulan itu berkaitan dengan karakter ruh yang dimiliki dua temannya itu. Perlu diketahui bahwa mimpi itu adalah alam ruh. Jika seseorang itu bertemu akrab dengan ruh orang lain, itu berkaitan dengan seperti apa keadaan di dalam kehidupan nyata tentang orang-orang yang ditemui di dalam mimpi itu. Di dalam kehidupan nyata, ketika Fulan itu kirim WA kepada saya, maka saya tanyakan tentang keadaan dua temannya yang ada di dalam mimpi itu seperti apa di dalam kehidupan nyatanya, ahli maksiat atau bukan. Maka Fulan menjawab kalau si A itu orangnya standar, gak maksiat-maksiat banget, masih wajar kenakalannya. Sedangkan si H itu orangnya baik, anak rumahan banget. Itu jawaban si Fulan. Maka itu memiliki korelasi atau hubungan dengan adanya visual mimpi yang dialami si Fulan. Ketika temannya Fulan yang inisialnya si A minta video bareng dengan si Fulan tujuan untuk bikin konten YouTube di YouTube-nya si A, itu adanya keakraban, adanya kerjasama. Dan ketika bertemu dengan si H itu memberikan pertolongan berupa materi, itu juga adanya keakraban, saling mengasihi juga. Maka ketika si Fulan itu akrab bersama si A yang notabene di dalam kehidupan nyata si A itu masih tergolong orang yang berbuat maksiat, namun dalam hal yang wajar menurut sudut pandang si Fulan, maka kondisi atau karakter ruh si Fulan juga sama seperti si A itu. Sama-sama memiliki peluang untuk berbuat maksiat di dalam kehidupan nyata. Karena dua ruh tersebut terjadi keakraban di dalam mimpi. Ketika si Fulan bertemu si H yang memberi pinjaman, yaitu mengasihi si Fulan, maka itu bermakna bahwa karakter ruh si Fulan juga memiliki karakter yang sama dengan si H, yaitu Fulan di dalam kehidupan nyata juga tergolong orang yang mengasihi orang lain. Jika misalkan Fulan itu memiliki harta, ketika ada orang lain meminta bantuan kepada si Fulan, maka Fulan akan berbuat yang sama seperti si H, yaitu meminjami orang tersebut walaupun temannya yang meminjam kepada Fulan punya hutang yang belum dibayar. Sebagaimana keadaan Fulan yang punya hutang belum dibayar kepada si H, namun diberikan pinjaman yang kedua kali oleh si H. Nah, makna tersebut berkaitan dengan karakter ruh yang disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim nomor 4774. Dijelaskan bahwa roh-roh itu seperti prajurit yang berkelompok-kelompok. Jika saling mengenal, mereka akan menjadi akrab, dan jika saling bermusuhan, maka mereka akan saling berselisih. Maknanya adalah Allah menciptakan roh-roh itu seperti prajurit suka berkumpul dengan yang sama karakternya. Jika ruh baik bertemu ruh baik, maka menjadi akrab. Jika ruh baik bertemu ruh buruk, itu saling berselisih. Karena di dalam mimpi si Fulan itu terjadi keakraban pada dua orang temannya masih disebut ahli maksiat dalam hal wajar. Yang kedua, orangnya baik dan rumahan banget, maka karakter si Fulan itu seperti hanya dua karakter ruh pada temannya itu. Ya, seperti itulah takwilan mimpi atas mimpi yang dialami si Fulan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.